Translasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Nah, terlihat pada diagram Kartesius ini, misalkan diketahui titik P, X, Y. Kemudian titik P ini ditranslasi. Jadi translasi itu bisa disebut juga dengan pergeseran. Digeser sejauh, nah lambangnya T, A, B. Nah, kalau kita buat dalam bentuk skema, titik P, X, Y ditranslasi sejauh AB. Maka bayangannya adalah P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita mau menentukan apa koordinat dari P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, titik P digeser sejauh AB. Artinya adalah pada arah sumbu X ini digeser sejauh A. Panjang ini adalah A. Kemudian di sini adalah B. X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A. Itulah X aksen. X ditambah A. Sedangkan Y aksen berarti Y ditambah B. Y ditambah B. Yang artinya adalah kita buat dalam bentuk skema P, X, Y ditranslasi atau digeser sejauh AB. Maka bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Aksennya X tambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Nah, di sini sudah ada soalnya. Tentukan bayangan titik A 2,5 oleh translasi T min 1, 3. Maka jawabnya adalah, nah kita buat dulu skemanya. Titik A 2,5 ditranslasi sejauh T min 1, 3. Maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kita mau menentukan A aksen, X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, kemudian Y aksennya Y ditambah B. Berarti X-nya adalah 2, berarti 2 ditambah min 1, kemudian Y aksennya adalah min 5 ditambah 3. Maka diperoleh 2 tambah min 1, 1, min 5 tambah 3, min 2. Jadi, bayangan titik A oleh translasi sejauh T min 1, 3 adalah A aksen 1, min 2. Nah, inilah koordinat bayangan titik A. Model soal berikutnya untuk translasi. Nah, tentukan bayangan garis 2X tambah Y sama dengan 4 karena ditranslasi sejauh T min 1, 2. Maka jawabnya, nah kita buat dulu skemanya. Ya, kita misalkan G adalah 2X tambah Y sama dengan 4. Maka G akan ditranslasi sejauh T min 1, 2. Maka bayangannya adalah Y aksen. X, Y adalah salah satu titik pada garis G. Maka kita akan menentukan X aksen, Y aksen. Merupakan salah satu titik yang berada pada G aksen. G aksen adalah bayangan dari garis G karena translasi T min 1, 2. Maka
menurut aturannya X aksen Y aksen itu sama dengan X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Nah, X aksen Y aksen sama dengan A-nya adalah -1, B-nya adalah 2. Berarti X ditambah -1, kemudian Y ditambah 2. Nah, kita akan menentukan X. Ya. Jadi di sini X aksen sama dengan X dikurang 1. Maka X sama dengan X aksen ditambah 1. X aksen ditambah 1. Selanjutnya kita mau menentukan Y. Nah, Y aksen sama dengan Y ditambah 2. Berarti Y sama dengan Y aksen dikurang 2. Nah, kita tahu tadi bahwa G itu persamaannya adalah 2X ditambah Y sama dengan 4. Maka G aksen itu adalah, nah tinggal kita ganti X-nya, kita ganti Y-nya sehingga persamaan garis ini sudah ya memuat X aksen dan Y aksen. Jadi 2 dikali X-nya adalah X aksen ditambah 1. Kemudian ditambah Y, Y-nya adalah Y aksen dikurang 2, sama dengan 4. Nah, inilah bayangan garis G karena ditranslasi sejauh T -1, 2. Nah, tinggal kita menyederhanakan. Nah, karena mau menyederhanakan, nah X aksen, Y aksennya kita hilangkan. Berarti bisa dibuat 2 kali X. Berarti 2X tambah 2 kali 1, 2. Ditambah Y dikurang 2 sama dengan 4. Berarti 2X tambah Y, kemudian 2 dikurang 2 habis sama dengan 4. Jadi bayangan garis G karena translasi sejauh T -1, 2 adalah 2X tambah Y sama dengan 4. Ya, soal berikutnya, tentukan bayangan lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 karena ditranslasi sejauh T 2 min 2. Maka jawabnya, kita buat dulu skemanya bahwa lingkaran L ditranslasi sejauh 2 min 2. Maka bayangannya adalah L aksen. Nah, kita misalkan X, Y berada pada lingkaran L. Maka kita akan menentukan X aksen, Y aksen yang berada pada lingkaran L aksen. Maka X aksen, Y aksen itu kalau ditranslasi, ya, aturan translasi, X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Nah, A-nya di sini adalah 2, B-nya adalah min 2. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 2, kemudian Y aksennya Y ditambah min 2. Selanjutnya kita akan menentukan X. Sehingga nanti X ini bisa diganti dalam bentuk X aksen, Y aksen. Nah, itulah bayangan dari lingkaran L. Nah, kita tentukan. Nah, X aksen sama dengan X tambah 2. Berarti X sama dengan X aksen dikurang 2. Selanjutnya Y aksen sama dengan Y dikurang 2. Berarti Y sama dengan Y aksen ditambah 2.
Nah tadi lingkaran L itu persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah bayangannya adalah L aksen. Maka persamaan dari L aksen itu adalah, nah kita ganti X-nya dengan X aksen dikurang 2. X aksen dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y-nya adalah Y aksen ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 9. Nah inilah bayangan dari lingkaran L karena ditranslasi sejauh T 2 min 2. Nah kita tinggal menyederhanakan, kemudian kita hilangkan aksennya, X dikuadratkan berarti X kuadrat ditambah 2 dikali X kali min 2 berarti min 4X ditambah min 2 dikuadratkan berarti tambah 4. Selanjutnya ditambah Y dikuadratkan berarti Y kuadrat ditambah 2 kali Y dikali 2 berarti tambah 4Y. Kemudian ditambah 2 dikuadratkan tambah 4 kurang 9 sama dengan 0. Nah kita susun, berarti persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 4Y, kemudian 4 tambah 4 berarti 8 dikurang 9 berarti kurang 1 sama dengan 0. Inilah bayangan lingkaran L, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 karena ditranslasi sejauh T 2 min 2 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 4Y kurang 1 sama dengan 0. Nah seperti itulah cara menentukan bayangan suatu titik atau menentukan bayangan suatu kurva karena ditranslasi.